Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Suryawan dengan NIM 1904777, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi, semester 4. Kali ini saya akan membahas materi mengenai reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. So, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu apa itu reklamasi tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar lahan tersebut dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Yang selanjutnya adalah penyebab kerusakan lahan. Apa sih penyebab lahan tersebut bisa rusak gitu? Yang pertama itu ada manusia. Manusia menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kerusakan ini gitu ya, karena populasi manusia itu semakin bertambah, di mana untuk kebutuhannya juga semakin meningkat gitu ya permintaannya, baik di segi sektor pertanian maupun di sektor pertambangan. Maka dari itu pertambangan akan terus dieksploitasi gitu dan menyebabkan kerusakan. Yang kedua ada ini kemajuan iptek, di mana kayak penggunaan bukan bahan-bahan sih, lebih tepatnya itu barang-barang berat gitu, seperti mesin-mesin yang dapat merusak keadaan tanah. Selanjutnya ada bentuk kerusakan lahan. Yang pertama ada penurunan mutu lingkungan berupa kerusakan ekosistem yang selanjutnya mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya daerah-daerah yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya akibat pertambangan itu biasanya tidak baik untuk kesehatan gitu. Apalagi kalau misalnya di daerah bekas tambang itu ada sumber mata air itu nantinya akan terkontaminasi dan bisa saja menjadi beracun. Yang kedua, kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi buruk, seperti contohnya lapisan tanah tidak berprofil, terjadi bulk density atau pemadatan, kekurangan unsur hara, pH yang rendah, pencemaran oleh logam-logam berat pada lahan bekas tambang, serta penurunan populasi mikroba tanah. Kemudian ada tipe penggunaan lahan pasca tambang. Area bekas tambang biasanya itu digunakan menjadi kembali lagi gitu peruntukannya untuk semula sebelum ditambang atau kembali ke vegetasi asli, satwa, dan rekreasi. Yang kedua ada introduksi rumput pakan ternak. Yang ketiga menjadi lahan pertanian. Yang keempat pembangunan hutan. Yang kelima pemukiman dan industri. Dan yang terakhir ada budidaya akuatik. Terus apa sih kendalanya untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang ini? Yang pertama ada iklim, yang kedua topografi, yang ketiga hidrologi, sifat-sifat fisika bahan, sifat-sifat kimia bahan, sifat-sifat mikrobiologi bahan. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan reklamasi tambang pada lahan merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, juga agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Proyek reklamasi area bekas tambang memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dialokasikan menjadi tempat wisata alam. Daerah tempat
penambangan yang sudah tidak terpakai dapat dijadikan tempat wisata yang menarik dengan melakukan beberapa penyesuaian khususnya terkait keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Maka daerah bekas tambang dapat disulap menjadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi terkait pertambangan. Yang kedua, dapat dijadikan lahan perkebunan. Area pasca pertambangan dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan sehingga ekosistem tanahnya menjadi produktif. Tanaman atau tumbuhan yang dipilih harus dapat menjadi daerah pemukiman baru. Kawasan pertambangan normalnya sudah dibangun lengkap dengan perumahan untuk pekerja tambang. Saat tambang sudah tidak lagi produktif, bekas daerah tambang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah daerah pemukiman baru. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah karena Anda hanya perlu mengembangkan semua yang sudah ada dengan penyesuaian yang diberlakukan tanpa harus membuka lahan dari awal. Yang selanjutnya memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Jika daerah bekas tambang tersebut dijadikan tempat wisata, otomatis warga yang tinggal di sekitar area tersebut menjadi apa ya, mendapatkan keuntungan gitu karena mm, dari situ mereka bisa mencari nafkah. Yang selanjutnya ada prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Yang pertama, ada perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, tanah, dan juga udara. Perlindungan keanekaragaman hayati, penjaminan stabilitas dan kenyamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya. Yang keempat, pemanfaatan lahan bekas tambang. Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Yang selanjutnya atau terakhir ini adalah perlindungan terhadap kuantitas air tanah. Metode reklamasi tambang. Di sini ada metode revegetasi area bekas tambang, seperti yang digambar diperlihatkan. Kemudian, secara teknis, usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari recontouring atau regrading atau juga resi. Ini tuh apa ya? Lebih ke penutupan lubang bekas tambang dan pembuatan saluran-saluran drainase untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan yang stabil. Topsoil spreading perlu juga direncanakan pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan atau tanaman hutan industri. Jika perencanaan atau penggunaan lahan memungkinkan untuk itu, secara umum garis besar reklamasi yaitu konservasi topsoil, penataan lahan, pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi, penanaman cover crop atau tanaman penutup, penanaman penanaman tanaman pionir, dan terakhir ada penanggulangan logam berat. Kemudian, apa sih tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan reklamasi tambang? Yang pertama, perencanaan reklamasi tambang sebelum memulai aktivitas penambangan sudah seharusnya industri menyiapkan perencanaan untuk melaksanakan metode reklamasi tambang. Perencanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan tata ruang. Selanjutnya ada pemberian lahan. Kegiatan ini krusial dalam metode reklamasi tambang. Harus diketahui pula bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi jenis perlakuan reklamasi, seperti yang pertama ada jenis tanah, kondisi iklim, fauna dan floranya, geologi, bentuk alam, tata ruang, pemakaian lahan, air tanah, pemukiman. Nah, dari semua data di atas bisa didapatkan melalui penelitian lapangan secara langsung. Informasi tambahan curah hujan, kondisi iklim, serta jenis tanah merupakan 3 poin terpenting yang harus didapatkan datanya sevalid mungkin. Yang
Ketiga, ada pemetaan. Langkah-langkah selanjutnya dalam metode reklamasi tambang adalah pemetaan, karena pembuatan rencana reklamasi harus disesuaikan dengan kondisi lahan setempat serta rencana kemajuan aktivitas pertambangan. Maka, pembuatan rencana reklamasi harus dilengkapi dengan ketersediaan peta berskala 1:1000 sesuai skala kesepakatan dan gambar teknis bangunan untuk reklamasi. Yang keempat ada pelaksanaan reklamasi. Metode reklamasi tambang harus dilaksanakan sesuai dengan RTKL yang telah disepakati. RTKL adalah Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan dan harus selesai tepat dengan tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh kegiatan reklamasi, di foto pertama ada penataan lahan, di kedua ada penanaman cover crop, yang ketiga ada penanaman tanaman pionir dan lokal, dan yang keempat ada revegetasi. Oke teman-teman semua, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih semuanya.